Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudi Braja Putra, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan makalah disposisi yang saya susun mengenai ilmu, pengetahuan, dan pendidikan dasar. Baik, izinkan saya untuk share screen. Makalah disposisi mengenai ilmu, pengetahuan, dan pendidikan dasar yang disusun oleh Yudi Braja Putra, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Pendidikan Indonesia yang diampu pada mata kuliah filsafat ilmu yang diampu oleh Bapak Dr. Ari Rahmat Riyadi MPD. Pendahuluan, ketika kita masih sekolah, sekolah dasar, SMP, menengah, dan atas, bahkan di perguruan tinggi, kita sering mendengar istilah ilmu pengetahuan. Dua kata ini biasanya digabungkan menjadi ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, padahal sebenarnya antara ilmu dan pengetahuan adalah dua hal yang berbeda dan sangat berbeda. Di mana letak berbedanya? Maka di sini saya akan mencoba menjabarkan di manakah letak perbedaan antara ilmu dan pengetahuan. Bahkan di dalam agama yang saya anut sendiri, agama Islam, ilmu dan pengetahuan itu dituliskan dengan kata yang berbeda di dalam Al-Quran. Ilmu dituliskan dalam kata ilmu, sedangkan pengetahuan itu dituliskan dalam bahasa makrifat. Untuk mempermudah kita membedakan antara ilmu dan pengetahuan, kita ambil contoh di dalam sholat. Ketika seseorang akan sholat, dia melihat orang sholat. Dia melihat orang berwudu. Makin banyak orang yang dia lihat, makin banyak orang yang dia cermati berwudunya, maka dia akan mendapatkan pengetahuan tentang wudhu dan pengetahuan tentang solat berdasarkan apa yang diamati oleh indera dia. Maka pengetahuan ini adalah berdasarkan apa yang diamati oleh lima indera kita, apa yang dilihat oleh mata, apa yang didengar oleh telinga, apa yang diraba oleh kulit, apa yang dicium oleh penciuman, dan apa yang dikecap oleh lidah. Sehingga antara pengetahuan satu orang dengan orang yang lainnya ini akan mendapatkan hasil yang berbeda. Sebagai contoh, ketika seseorang ditutup mata, maka dia disuruh memegang seekor gajah. Ketika dia pegang adalah telinganya, maka orang ini akan mengatakan, oh, gajah itu lebar, gajah itu tipis. Tetapi akan dibantah oleh orang yang kedua yang kebetulan dia memegang ekornya gajah. Dia kata, bukan, gajah itu panjang, gajah itu ada bulu-bulunya. Maka orang ketiga juga akan bantah yang kebetulan dia memegang kakinya gajah. Maka dia kata, bukan, gajah itu adalah suatu yang sangat besar. Sebesar badan saya katanya. Karena dia berdasarkan pengetahuannya. Maka apa yang digambarkan orang terhadap seekor gajah itu berdasarkan pengetahuan yang dia alami sendiri. Berbeda dengan halnya ilmu. Ilmu ini dia menjabarkan tentang gajah yang lebih sangat rinci. Tentang luar dan dalamnya gajah. Bahkan tentang kehidupannya gajah. Maka ilmu ini sifatnya universal. Ilmu ini tidak bisa dibantah. Karena sudah dikaji berdasarkan sangat rinci sekali. Sedangkan pengetahuan masih sangat-sangat mungkin untuk dibantah. Karena hanya berdasarkan pengamatan dari 5 alat indera. Untuk memperdalam perbedaan ilmu dan pengetahuan, maka akan kita bahas dalam 5 cabang. Sebenarnya sangat luas, tetapi untuk mempersempit pokok bicara kita, saya hanya akan menerangkan perbedaan ilmu
dan pengetahuan itu di dalam 5 hal. Yang pertama dalam hal pengertian. Seperti yang kita contohkan tadi, pengetahuan ini berdasarkan alat indera. Alat indera kita yang 5. Sehingga sifatnya sangat-sangat subjektif. Sifatnya sangat-sangat sempit. Sifatnya sangat-sangat mungkin untuk dibantah oleh orang lain. Sedangkan ilmu sifatnya sangat terstruktur, dikaji secara rinci, dikaji secara objektif. Sehingga ilmu ini sangat besar, tidak bisa dibantah. Dan dari segi karakteristik, ilmu karena dikaji secara rinci, secara objektif, ilmu lebih sistematis dan sifatnya lebih universal, dapat diterima oleh semua orang. Sedangkan pengetahuan karena hanya dikaji oleh 5 indera dari tiap-tiap orang yang berbeda, maka sifatnya bukan universal, sifatnya sangatlah subjektif. Dan jangkauan ilmu ini lebih luas dan lebih rinci dibandingkan dengan jangkauan dari pengetahuan. Dan yang keempat, objek ilmu ini sangatlah objektif, sedangkan pengetahuan sangatlah subjektif. Dan yang terakhir, dari segi pembenaran, karena ilmu dikaji secara sistematis, dikaji dengan metode-metode ilmiah, dikaji secara universal, maka sifat ilmu ini sangatlah sulit dibantah. Sedangkan pengetahuan seseorang ini lebih mudah atau lebih relatif untuk dibantah. Ilmu dalam pendidikan dasar. Yang pertama adalah sarana pemahaman bagi seorang anak. Pendidikan dasar ini adalah pendidikan untuk anak. Maka ilmu dalam pendidikan dasar bagi anak adalah sarana dia memahami tentang sains, tentang alam di sekitar dia. Kenapa ada hujan? Kenapa ada panas? Kenapa ada kemarau? Kenapa ada gugur? Ini anak akan bertanya tentang alam-alam di sekitar dia. Dan ilmu lah yang menjawab dari pertanyaan-pertanyaan anak tadi. Dan ilmu akan mengembangkan sikap sosial anak. Bagaimana anak bergaul dengan sebaya dia, bagaimana anak bergaul dengan yang lebih muda dari dia akan sayang kepada yang lebih muda, dan bagaimana anak bergaul dengan gurunya, dengan orang tuanya, dengan masyarakat yang lebih tua daripada dia. Maka ilmu mengajarkan anak tentang pemahaman sosial, bagaimana adab, bagaimana sopan, dan bagaimana santun. Dan ilmu dalam pemahaman matematika akan memberikan kepada anak bagaimana dia memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan dia sehari-hari. Bagaimana ketika orang tuanya memberikan jajan, memberikan uang saku, dia belanja, harga yang dibelanjakannya berapa, dan berapa yang dikembalikan kepada dia. Ilmu mengajarkan anak tentang hal-hal yang seperti ini. Dan ilmu mengajarkan anak tentang bahasa. Bagaimana anak berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di sekitar dia, sehingga dia menggunakan bahasa yang tepat kepada yang lebih muda, kepada yang lebih sebaya atau yang lebih tua, dia gunakan bahasa yang tepat. Dan ilmu dalam sudut pandang proses. Ilmu bagi seorang anak di pendidikan dasar, ini dia bagaimana menemukan hal-hal yang terjadi dalam lingkungan dia. Dan dia bertanya tentang hal itu, dia bersikap ilmiah. Sehingga dalam hal ini, tanpa disadari oleh anak, anak sudah berpikir secara ilmiah. Dia ketika hujan, dia berpikir, kenapa turun hujan? Kenapa air yang turun? Kenapa air bisa turun dari langit? Dan kenapa air bisa masuk ke dalam bumi? Maka melalui proses ilmu ini anak belajar tentang alam di sekitar dia. Dan dia mulai berpikir secara ilmiah tanpa ia sadari. Dan ilmu juga pembentukan karakter anak untuk disiplin. Dan anak agar dapat bertanggung jawab dan bekerja sama dengan keluarganya, bekerja sama dengan temannya, dan bekerja sama dengan masyarakat di sekitar dia. Dan yang paling berpenting adalah integritas kehidupan.
Bagaimana anak dapat menerapkan ilmu ini dalam kehidupan dia sehari-hari sehingga kehidupan dia menjadi jauh lebih bermakna dan bermanfaat bagi dirinya, orang tuanya, dan masyarakat di sekitar dia. Anak tahu menempatkan diri. Dia seorang pelajar, apa yang harus dia lakukan? Dia adalah seorang anak, apa yang harus dia buat? Dan dia dalam kapasitas seorang masyarakat, apa yang harus dia laksanakan di dalam kehidupan bermasyarakat. Ilmu dalam hal ini kontribusi filsafat ilmu, banyak kontribusi filsafat ilmu dan sangat luas. Apabila kita kaji dalam berbagai aspek, maka akan terbentuklah ratusan atau ribuan buku untuk mempersingkat pembahasan kita dalam makalah disposisi ini. Maka saya akan bahas kontribusi ilmu itu dalam beberapa aspek saja. Pertama, kontribusi ilmu itu adalah standar validitas sesuatu hal. Kalau dalam suatu masyarakat, mereka menggunakan standar atau pengetahuan mereka sendiri tentang suatu hal, maka ini tidak akan pernah menjumpai suatu titik temu. Karena pengetahuan seseorang dengan pengetahuan seseorang yang lainnya ini berbeda berdasarkan apa yang dia alami, berdasarkan apa yang dia ala indra dia pernah lihat, pernah dengar, maka akan mendapatkan perspektif yang berbeda terhadap suatu hal. Maka ketika ada permasalahan, masyarakat membahas yang berdasarkan pengetahuan mereka sendiri, ini tidak akan kita jumpai ujungnya. Maka disinilah pentingnya peran ilmu untuk mendapatkan suatu standar validitas suatu hal. Maka pola pikir pandang itu satu, tidak berdasarkan pengetahuan-pengetahuan yang dialami oleh orang-orang. Maka ilmu ini sifatnya lebih untuk memvalidasi suatu standar. Yang kedua, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, dengan berkembangnya teknologi, dengan berkembangnya telekomunikasi, maka akan terciptalah inovasi-inovasi teori baru. Akan terciptalah paradigma-paradigma baru. Dan dengan munculnya teori-teori baru, munculnya paradigma-paradigma baru, maka akan muncullah metodologis penelitian yang baru. Sehingga dalam meneliti ini ada terjadi peningkatan dalam penggunaan metode-metode penelitian. Inilah kontribusi filsafat ilmu dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian makalah yang saya susun. Banyak kurangnya itu karena bodohnya saya sendiri, banyak salahnya itu karena kurangnya ilmu saya. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada Bapak dan Ibu yang mendengarkan saya mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.